Kita lanjut guys, lebih dari 100 siluet tampaknya secara bersamaan meledak dalam sekejap. Sama seperti trio Su Huang di depan mereka, mereka semua menatap pohon spiritual surgawi dengan mata kemerahan. Saat napas mereka menjadi lebih berat, keserakahan yang tak bisa disembunyikan muncul dari mata mereka. Godaan dari pohon spiritual surgawi ini benar-benar terlalu berat untuk mereka tanggung. Menyaksikan adegan di depan mereka, kelompok Mu Chen tidak mengambil tindakan sama sekali. Sebagai gantinya, dengan tatapan tidak simpatik, mereka hanya melihat orang-orang yang rasionalitasnya telah dikonsumsi oleh keserakahan. Kecepatan mereka sangat cepat, dalam rentang hanya 10 napas, mereka sudah mendekati pohon spiritual surgawi. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi, mereka tidak menghadapi perlawanan sama sekali, dan dengan embusan angin yang kencang, mereka dengan biadab merobek buah roh surgawi langsung dari pohon satu demi satu ke tangan mereka. Haha, buah spiritual surgawi, dengan ini, aku bisa selamat dari bencana tubuh manusia. Menggenggam buah spiritual surgawi yang terpancar dengan energi spiritual yang tak terbatas, mereka tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak pada saat itu. Dengan mata penuh ekstasi, mereka segera memasukkan buah spiritual surgawi ke dalam mulut mereka dalam satu gigitan. Energi spiritual tanpa batas keluar dari dalam tubuh mereka. Namun, segera setelah itu, ekspresi terkejut dan tidak dapat dihibur muncul di wajah mereka saat mereka tiba-tiba merasakan panas yang tak terlukiskan memancar keluar dari dalam tubuh mereka. Saat ini terjadi, kulit mereka berubah menjadi merah tua, sementara darah berwarna hitam mulai mengalir dari semua pori-pori mereka. Tanpa diduga, api hitam bercampur dalam jejak darah hitam yang mengalir keluar dari mereka. Jeritan sedih secara spontan meletus dan bergema, ketika sosok itu tiba-tiba berlumuran darah hitam, dan api hitam keluar dari dalam tubuhnya, menyelimutinya sepenuhnya. Dengan ledakan keras, dia meledak menjadi kabut berdarah. Kabut melayang di atas angin, akhirnya melayang kembali ke pohon spiritual surgawi dan mengembun, membentuk buah roh surgawi lainnya. Adegan aneh ini menyebabkan mereka yang telah mempertahankan indera mereka dan tidak bertindak gegabah merasa sedingin es. Mengikuti orang pertama yang ditelan oleh api hitam, orang-orang malang lainnya yang juga mengkonsumsi buah roh surgawi segera mengalami nasib yang sama. Api hitam meletus dari tubuh mereka, sebelum mereka segera berubah menjadi gumpalan kabut berdarah. Semua kabut darah akhirnya diserap oleh pohon spiritual surgawi, membentuk satu buah spiritual surgawi demi satu, tergantung dengan kuat di pohon, bergoyang tertiup angin. Dalam waktu singkat hanya beberapa menit, banyak dari jiwa-jiwa malang yang telah memakan buah roh surgawi telah meledak menjadi kabut berdarah, dan berubah menjadi buah roh surgawi yang baru dalam prosesnya. Su Huang dan yang lainnya telah menyaksikan adegan itu terungkap dengan ekspresi pucat pasi di wajah mereka, sementara tidak dapat membantu menelan seteguk air liur. Untungnya, mereka telah dihalangi oleh Mu Chen, jika tidak, keadaan mereka saat ini akan persis sama dengan orang-orang itu. Mu Chen juga menghela napas dalam-dalam, menatap dengan sungguh-sungguh pada pohon spiritual surgawi. Dia perlahan berkata, benda ini jelas bukan pohon spiritual surgawi. Di wilayah sekitarnya, semua tim telah tenang dengan beberapa dari mereka memiliki ekspresi pucat di wajah mereka. Bahkan seseorang seperti Xia Hou sedang menonton dengan alis yang terjalin erat. Tim-tim ini telah menghabiskan semua metode mereka untuk menyerbu melewati hutan asal gelap, penuh dengan pohon iblis dan tiba di sini. Apakah itu semua sia-sia? Bagaimana dengan warisan kuno yang seharusnya? Mungkinkah itu mengacu pada pohon iblis yang sangat aneh di depan mereka? Pohon spiritual surgawi tampaknya sedang berubah. Di saat hening ini, tiba-tiba ada seruan keterkejutan. Saat banyak tatapan bergegas mendekat, semua orang melihat bahwa di dalam pilar cahaya, pohon spiritual surgawi sebenarnya berubah secara bertahap dari kilau hijau zamrud aslinya menjadi warna yang sedikit hitam. Hanya dalam setengah menit, pohon spiritual surgawi, yang awalnya berlimpah dengan aura surgawi, telah menjadi tertutup oleh aura iblis. Buah spiritual surgawi di pohon juga telah berubah penampilan. Mereka sebenarnya memiliki wajah manusia yang menyeramkan, dengan darah hitam mengalir terus-menerus dari buahnya. Ini, Tang Meier menatap pohon iblis yang baru saja berubah drastis, menarik napas tajam. Sepertinya ini sebenarnya adalah pohon spiritual iblis, ini sama sekali bukan pohon spiritual surgawi. Kelompok Mu Chen mengenakan ekspresi serius saat mereka mengangguk setuju.
Meskipun pohon spiritual iblis hanya berbeda dari pohon spiritual surgawi hanya dengan satu kata, mereka adalah dua objek yang sama sekali berbeda. Dikatakan bahwa pohon-pohon aneh ini memiliki kemampuan untuk membingungkan pikiran sadar orang, dan dapat memancarkan aroma yang mirip dengan harta dunia lain dari jauh, menarik pencari harta karun yang rakus, sambil mengubah penampilannya menjadi harta karun tersebut. Namun, begitu orang memakan buahnya, mereka akan dibakar oleh api iblis dan berubah menjadi kabut berdarah, sebelum diserap oleh pohon spiritual iblis. Saat itulah Mu Chen menyadari mengapa dia merasa ada sesuatu yang tidak beres sebelumnya. Ternyata, pohon di depan mereka bukanlah pohon spiritual surgawi, melainkan pohon spiritual iblis yang aneh dan mengerikan. Kami tertarik di sini oleh benda terkutuk ini. Tang Meier mengatupkan giginya dengan enggan. Mungkinkah warisan kuno yang seharusnya juga scam? Mu Chen mengerutkan alisnya. Mu Chen, tiba-tiba, Lin Zhou berbisik. Sebelum mengeluarkan plakat batu giok hijau zamrud, ada banyak pola pohon yang terukir di plakat batu giok, dan pada saat ini, itu bersinar dengan cahaya hijau berkilau. Menyerahkan plakat giok ke Mu Chen, dia berkata, sepertinya sesuatu terjadi pada benda ini. Menjadi langsung terkejut, Mu Chen segera menerima plakat giok. Plakat ini harus menjadi bagian yang diperoleh tim Lin Zhou. Saat dia menggenggam medali, dia bisa merasakan kehangatan menyebar dari medali. Melihat ke arah pohon spiritual iblis, dia bisa melihat bahwa pada saat ini, tampaknya sebagai akibat dari menyerap semua kabut berdarah, sinar demi sinar cahaya hitam muncul di pohon spiritual iblis. Dengan setiap sinar cahaya hitam yang muncul, plakat batu giok itu semakin hangat. Tatapan Mu Chen berbinar. Dengan jentikan jarinya, medali giok berubah menjadi sinar lampu hijau dan melesat keluar. Saat ditembakkan, plakat batu giok itu benar-benar menyerang langsung ke pohon spiritual iblis. Segera, pekikan sedih sepertinya terdengar dari pohon. Detik berikutnya, sinar cahaya meledak dari dalam pohon dan batangnya dengan cepat terbelah. Energi spiritual tanpa batas bergelombang di ruang sekitarnya. Sebelum distorsi mulai muncul, detik berikutnya, sebuah istana kayu besar muncul dari dalam. Istana kayu melayang di udara. Sementara ruang di sekitarnya tampaknya telah membentuk wilayahnya sendiri, memancarkan suasana perubahan kuno dari dalam. Perubahan situasi ini menyebabkan semua orang yang hadir merasa terkejut, termasuk Mu Chen, yang sebenarnya memicu insiden ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci rapat ke istana kayu kuno itu. Namun, kali ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah lagi. Orang-orang sial yang telah mendahului mereka telah memberi mereka pelajaran yang agak berdarah. Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya itu, istana kayu kuno tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Pintu kayu tebal, berat, yang tertutup rapat mulai terbuka perlahan, sedikit demi sedikit. Bau kuno tersapu, beriak ke ruang ini. Sepertinya hanya setelah menyerap cukup darah segar, pohon spiritual iblis akan memicu respons dari plakat batu giok. Mu Chen dengan lembut berkomentar. Tampaknya para ahli kuno yang telah meninggalkan warisan mereka bukanlah orang baik, sebenarnya membutuhkan metode berdarah seperti itu untuk membuka istana kayu. Meskipun sebagian besar dari mereka telah kehilangan nyawa karena keserakahan mereka, orang normal tidak akan memikirkan metode yang kejam dan brutal seperti itu. Ini seharusnya menjadi warisan kuno yang tersembunyi di lokasi ini. Mu Chen melirik tim Tang Meier, tertawa. Bagaimana dengan itu? Tertarik? Mendengar ini, Tang Meier hanya tersenyum menawan dan menjawab, setelah menghadapi begitu banyak kesulitan dalam menyerbu ke tempat ini, jika kita kembali dengan tangan kosong, itu tidak akan cocok dengan gaya kita dalam melakukan sesuatu. Bagus, mari kita bergerak kalau begitu. Mu Chen menarik napas, dan ekspresinya berubah tajam, menembak sekilas ke tim Xiahou. Sosoknya melintas dan dia menembak langsung ke istana kayu kuno itu. Di belakangnya, Luo Li, Tang Meier dan yang lainnya mengikuti dengan ketat. Pergi. Setelah menyaksikan ini, Xiahou terkekeh acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, 5 sosok berubah menjadi sinar cahaya dan melesat keluar, mengikuti mereka dengan erat menuju istana kayu kuno itu. Dengan mereka yang memimpin, seluruh area segera berubah menjadi berapi-api, dan tim demi tim buru-buru naik ke udara. Setelah harga mahal yang mereka bayarkan untuk memanggil warisan kuno ini, jika mereka tidak menerima sesuatu yang berharga sebagai balasannya, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Kapten, apakah kita masih masuk?
tiga anggota yang tersisa dari tim Akademi Spiritual bela diri menatap istana kayu kuno di kejauhan, bertanya dengan lembut. Zhou Yuan memiliki kulit pucat, tetapi ekspresinya memiliki sedikit kegilaan. Dengan erat mencengkeram batang logamnya, dia berteriak, "Pergi, tim yang melakukan serangan diam-diam itu pada kita pasti ada di sekitar sini juga. Sial, orang tua ini ingin mencabik-cabik mereka." Begitu dia mengatakan itu, dia melangkah maju tanpa ragu-ragu dan menembak. Mendampingi aliran tim yang terus-menerus menyerbu menuju istana kuno yang dibuka, area ini juga menjadi sangat hidup. Tim-tim yang memakai anggota yang hilang mencari sekutu potensial sebagai gantinya. Lagi pula, ingin menuai banyak hadiah di tempat ini tidak mungkin tanpa kekuatan yang cukup. Di tepi hutan asal gelap, bayangan beterbangan. Segera setelah itu, beberapa siluet perlahan keluar dari bayang-bayang. Pemimpin mereka mengangkat wajahnya yang pucat dan menatap istana kuno, tertawa dingin. "Ini benar-benar istana kayu surgawi. Sepertinya kami sedang mencari hal yang benar." Sepertinya tim dari 4 akademi besar semuanya telah masuk. "Sial, kami ingin melenyapkan 1 atau 2 di hutan. Tetapi kami tidak menyelesaikan satu pun dari mereka. Orang-orang ini benar-benar tidak lemah, memaksa kita untuk menggunakan metode lain pada akhirnya." Siluet itu menggelengkan kepalanya, dan mulai berjalan, tawa dingin dan acuh tak acuh menyebar dari bayang-bayang. "Namun, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk keluar dari istana kayu surgawi ini hidup-hidup." Ketika kelompok Mu Chen menyerbu ke istana kuno yang baru dibuka itu, mereka jelas bisa merasakan riak di sekitar ruang di sekitar mereka. Selanjutnya, lingkungan mereka mulai mengalami perubahan besar. Mereka berada di lorong hijau tua yang sangat besar. Kedua sisi lorong terhubung ke aula satu demi satu, dan bau kuno meresap ke dalam kesunyian yang mematikan. Kelompok Mu Chen mengambil adegan di depan mereka, sebelum saling memandang, melihat panas di mata masing-masing. Sepertinya ini benar-benar warisan dari zaman kuno, dengan suasana kuno yang tidak akan diragukan oleh siapapun. "Semuanya, mari manfaatkan waktu dengan baik dan cari sendiri." Mu Chen melambaikan tangannya dan memerintahkan. "Haha, sampai jumpa nanti." Lin Zhou mengambil inisiatif, tertawa terbahak-bahak saat dia dengan tegas memimpin keempat rekan satu timnya dan melepaskan tembakan. Setelah tiba di lokasi warisan kuno, imbalan yang dapat diperoleh seseorang akan bergantung pada kekuatannya sendiri. "Kalau begitu, kita juga akan bergerak. Jika terjadi sesuatu, kirimkan saja sinyal." Tang Meier juga tidak ragu-ragu, tertawa ke arah Mu Chen, sebelum memimpin timnya ke aula kuno lainnya. Meskipun mereka memiliki hubungan kerja, ketika harus mencari harta karun, yang terbaik adalah berpisah. Jika harta itu tidak dapat dibagi rata, itu sebenarnya akan menimbulkan masalah. "Ayo pergi." Melihat bahwa tim untuk sementara berpisah, Mu Chen segera melambaikan tangannya, dan sosoknya langsung melesat. Sama seperti kelompok Mu Chen melakukan perjalanan ke daerah yang lebih dalam dari lorong yang tampaknya seperti labirin ini, semakin banyak tim muncul di daerah ini. Begitu mereka muncul, mereka menyebar seperti segerombolan belalang, dan aula istana kuno ini, yang sunyi selama bertahun-tahun, secara spontan menjadi hidup kembali. Di pintu aula besar yang tebal dan berat, banyak retakan tiba-tiba mulai muncul. Dengan ledakan terakhir, pintu meledak terbuka. Melambaikan tangannya, Mu Chen menyapu debu, sebelum melangkah ke aula besar ini. Aula ini tidak begitu luas, dengan area yang sedikit lebih sempit dari aula sebelumnya. Namun, terbukti bahwa aula ini, apakah itu penampilan atau penataannya, lebih penting daripada aula lainnya. Sebelumnya, mereka telah menangkap peluang dan menyerbu ke depan melalui beberapa aula di depan tim lain. Tetapi sayangnya, mereka tidak menemukan sesuatu yang berharga. Warisan kuno ini jelas telah ada untuk waktu yang sangat lama, dan banyak harta karun telah aus dan terkikis oleh berlalunya waktu, tidak dapat bertahan lama dan hanya meninggalkan abu. Untungnya, aula khusus ini tampak agak berbeda. Aroma ramuan obat yang pekat terpancar dari aula besar ini. Tampaknya ini adalah tempat yang digunakan untuk menanam berbagai obat-obatan. Di tanah, ada wadah seperti batu giok yang memiliki tanaman misterius yang tidak diketahui tumbuh di dalamnya. Energi spiritual yang intens dipancarkan dari tanaman, memenuhi udara di sekitar mereka. Mu Chen tidak dapat mengidentifikasi tumbuhan apapun, dan dari penampilannya, tanaman ini tampaknya tumbuh lambat.
Oleh karena itu dia hanya meliriknya sebelum menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia tidak memiliki keinginan untuk mengumpulkan ramuan ini dan menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk menumbuhkannya. Mu Chen tiba-tiba berhenti di jalurnya, mengangkat kepalanya. Dia melihat sebuah pohon kecil setinggi beberapa kaki di ujung aula. Pohon kecil itu berayun dengan lembut, memancarkan kekuatan hidup yang kuat. Di pohon kecil itu, sepertinya ada beberapa buah hijau zamrud, dan ada lingkaran cahaya aneh yang mengambang di permukaan buah-buahan ini. Sama seperti Mu Chen melihat pohon kecil bercahaya, kelompok Su Huang juga menemukannya. Namun, ekspresi terkejut segera muncul di wajah mereka, dan mereka bahkan mundur beberapa langkah. Bukankah hal ini yang baru saja mereka lihat sebelumnya, pohon spiritual surgawi, yang hampir merenggut nyawa mereka? Tidak perlu terlalu tegang, sepertinya ini yang sebenarnya. Tatapan Mu Chen terkunci rapat ke pohon, yang tampaknya telah dipahat dari batu giok. Setelah mendengar ini, kelompok Su Huang menarik napas lega, tetapi tubuh mereka tetap tegang. Mu Chen perlahan berjalan ke depan, dan hanya ketika dia mendekati pohon spiritual surgawi, dia bisa merasakan energi spiritual murni dan tak terbatas yang dipancarkan dari pohon. Terkekeh, dia berencana untuk merebut 5 buah spiritual surgawi yang tersisa dari pohon. Namun, tepat ketika tangannya hendak menyentuh pohon spiritual surgawi, dari kabut harum yang tersisa di depannya, angin kencang yang sangat merajalela tiba-tiba menyapu, bergemuruh dengan marah ke arah Mu Chen seperti gunung. Hati-hati, Luo Li adalah yang pertama mendeteksinya, dan dengan seruan lembut, sosoknya yang halus telah melesat keluar. Sebuah telapak tangan terentang, membawa sejumlah besar energi spiritual, bertabrakan dengan telapak tangan yang layu memanjang dari kabut. Angin kencang menyapu, dan Luo Li dengan cepat mundur. Di dalam kabut yang berfluktuasi itu, sebenarnya ada patung kayu setinggi 10 kaki yang keluar. Matanya bersinar dengan cahaya hijau tua, dan tubuhnya yang layu seperti batang pohon. Tidak heran bahkan Mu Chen tidak dapat mendeteksinya bersembunyi di balik pohon spiritual surgawi sebelumnya. Melirik patung kayu, Mu Chen tidak terlalu memikirkannya. Ini pasti semacam boneka, dan kekuatannya tidak buruk, sebanding dengan seseorang yang selamat dari bencana tubuh manusia. Namun, mata bersinar hijau dari patung kayu terkunci ke Mu Chen, yang paling dekat dengan pohon spiritual surgawi. Sebuah tinju bergemuruh, menyebabkan angin kencang menyebar. Mu Chen tertawa acuh tak acuh, tetapi tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Tiba-tiba mengepalkan tinjunya, busur hitam petir meledak dari permukaan tubuhnya, dan rune petir langsung muncul di dadanya. Tinjunya bergemuruh dengan kekuatan yang tak tertandingi, bertabrakan langsung dengan patung kayu. Kekuatan yang merajalela keluar, memaksa trio Su Huang untuk mundur lebih dari selusin langkah. Patung kayu yang layu itu juga bergetar. Serbuk gergaji menyembur keluar, sebelum tubuhnya yang besar terbang kembali. Tubuh Mu Chen juga bergetar, dan dia tidak bisa menahan untuk memijat telapak tangannya dengan tatapan terkejut. Ketangguhan patung kayu itu jauh melebihi ekspektasinya, dan kebanyakan orang yang selamat dari bencana tubuh manusia mungkin tidak akan bisa mengalahkan boneka kayu ini. Pedang aura yang sangat tajam menyapu saat sosok halus Luo Li melesat melewatinya. Sebuah sinar cahaya putih putus dari tangannya dan menembak langsung ke kepala patung kayu, menembus dan mengirimkan awan serbuk gergaji meledak. Pedang panjang menembus kepala patung, sebelum terbang dan kembali ke tangan Luo Li. Lampu hijau di mata patung kayu itu dengan cepat surut, dan itu jatuh ke tanah, menyebabkan seluruh aula bergetar. Menyaksikan koordinasi efisien Mu Chen dan Luo Li, trio Su Huang secara spontan menyeringai, sungguh sepasang kekasih yang menakutkan. Mu Chen dengan lembut menepuk tangannya, melihat patung kayu yang roboh. Boneka semacam ini sulit untuk dihadapi, kekuatan pertahanannya sangat tinggi. Jika bukan karena Luo Li memiliki pedang Luo Shen, bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka harus menghabiskan banyak usaha sebelum dapat menyelesaikan masalah ini. Mu Chen tercengang pada kekuatan tirani dari patung kayu itu, sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke pohon spiritual surgawi. Dengan mengepalkan telapak tangannya, dia langsung memaksa 5 buah spiritual surgawi ke tangannya. Seperti potongan batu giok, 5 buah spiritual surgawi beristirahat di telapak tangannya, memancarkan energi spiritual murni dan tak terbatas. Sepertinya keberuntungan tidak buruk sama sekali. Terkekeh, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap trio Su Huang,
yang tatapannya terkunci pada buah spiritual surgawi di tangannya. Dengan jentikan jarinya, 3 buah mendarat di tangan mereka. Simpan dengan baik, dulu, setelah kita keluar dari tempat ini, cari tempat untuk menyerap dan memperbaikinya, sebelum mencoba bencana tubuh manusia, dan lihat apakah kamu bisa berhasil selamat darinya. Mu Chen tertawa, jika trio Su Huang mampu bertahan dari bencana tubuh manusia, kemampuan keseluruhan tim mereka tidak akan lebih rendah, dan mungkin benar-benar melebihi tim Xiahou. Trio Su Huang tidak bisa menyembunyikan emosi yang berputar-putar di mata mereka, mengangguk serius sebagai tanggapan. Meskipun buah spiritual surgawi ini tidak dapat memberikan jaminan yang sempurna bagi mereka untuk selamat dari bencana tubuh manusia, setidaknya itu akan melindungi mereka dari bahaya. Bahkan jika mereka gagal, mereka akan dapat mempertahankan hidup mereka. Mu Chen memberikan salah satu buah lainnya ke Luo Li. Meskipun dia memiliki kristal spiritual dari gunung spiritual, untuk hal seperti ini, tentu saja, semakin banyak semakin meriah. Menggenggam buah spiritual surgawi terakhir, Mu Chen merasakan energi spiritual yang murni dan tak terbatas dan ekspresi muram melintas di matanya. Dia saat ini berada di puncak tahap penyelesaian surgawi. Jika dia memakan buahnya, dia mungkin akan mencapai tingkat bencana tubuh manusia. Namun, sekarang bukan waktu yang tepat untuk mencobanya. Mu Chen menyimpan buah spiritual surgawi, tapi tatapannya tidak bisa membantu kembali ke pohon spiritual surgawi di depannya. Dan dia menyeringai pada dirinya sendiri. Meskipun 5 buah spiritual surgawi sudah cukup langka, jika seseorang mempertimbangkan nilainya, seluruh pohon spiritual surgawi jelas lebih berharga. Pohon spiritual surgawi di depannya belum matang. Namun, untuk beberapa pembangkit tenaga listrik, itu adalah harta yang tiada taranya, karena dapat menghasilkan buah roh surgawi tanpa henti. Mu Chen jelas tidak punya alasan bagus untuk melupakan harta yang tak ternilai harganya. Dia langsung meraih pohon spiritual surgawi, dan siap untuk mencabut paksa pohon itu dan menyimpannya. Namun, saat Mu Chen hendak mengambil pohon itu, banyak angin kencang tiba-tiba terdengar saat beberapa sosok melesat ke arah Mu Chen dengan kecepatan lebih cepat dari yang bisa dilacak mata. Pedang tajam Qi segera tersapu keluar dari Luo Li, yang berada di samping Mu Chen. Bayangan pedang melolong dan mendarat dengan presisi mutlak pada banyak sosok cahaya itu. Bayangan pedang melintas, dan beberapa sosok cahaya menempel di tanah di depan Mu Chen. Mereka sebenarnya adalah cabang pohon hitam yang sangat tajam. Cabang-cabang pohon dilapisi cairan hitam dan ketika cairan itu menetes ke tanah, bahkan tanah mulai membusuk. Jelas, itu semacam racun. Ekspresi trio Su Huang tiba-tiba berubah saat mereka segera berteriak. Mu Chen mengangkat kepalanya, menatap pintu dengan tatapan dingin. Di sana, bayangan melesat saat 5 sosok muncul seperti hantu. Kelima sosok itu mengenakan jubah hitam, wajah-wajah muda pucat setengah tersembunyi di balik jubah hitam itu. Hehe, seseorang benar-benar telah mengalahkan kita, pemimpin kelompok berjubah hitam terkekeh. Lihat ini, tatapan Mu Chen sedikit membeku, sebelum dia dengan lembut berkomentar, kamu pasti kelompok yang bersembunyi di balik bayang-bayang dan menyergap tim lain, kan? Apa ini? Apakah Anda akhirnya memusatkan perhatian Anda pada kami? Haha, sepertinya kamu benar-benar tahu tentang keberadaan kami, ya? Di pintu aula besar, pemimpin berjubah hitam mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat. Namun awet muda, melihat ke arah kelompok Mu Chen, dia kemudian mengalihkan pandangannya untuk menyapu bagian dalam aula besar, sebelum berkata dengan senyum tipis, seharusnya kelompok dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix yang telah memberitahumu tentang kami, kan? Jadi benar-benar kalian yang diam-diam mengambil tindakan. Mu Chen berkata dengan kerutan samar di dahinya, dari mana tepatnya kamu berasal? Oh, kami adalah kelompok yang berasal dari Akademi Spiritual Kayu. Haha, Akademi Spiritual Kayu kami tidak setenar 5 akademi besar Anda, jawab pemuda berwajah pucat sambil tersenyum. Akademi Spiritual Kayu, Mu Chen mengerutkan kening. Benar, dia belum pernah mendengar tentang akademi spiritual seperti itu sebelumnya. Apa hubungannya dengan klan roh kayumu? Tang Meier berkata bahwa kamu tampaknya mampu mengendalikan pohon iblis. Itu mirip dengan apa yang mungkin Anda harapkan dari metode yang akan digunakan oleh klan roh kayu, kata Luo Li saat dia berjalan menuju sisi Mu Chen. Niat dingin muncul di matanya yang indah saat dia melihat ke arah kelompok misterius di depannya.
Setelah mendengar kata-kata itu, pemuda berwajah pucat itu melontarkan pandangan yang agak heran ke arah Luoli, sebelum berkata sambil tersenyum, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa masih ada orang yang berpengetahuan luas di sini yang bahkan dapat memahami cara klan roh kayu kita. Sepertinya kamu juga tidak sederhana." "Ya." Sambil tersenyum, Mu Chen berkata, "Saya tidak tahu mengapa Anda tiba-tiba datang mengetuk. Apakah kalian berencana untuk mengubah targetmu untuk berurusan dengan kami?" Memberikan senyum tipis, mata pemuda berwajah pucat itu samar-samar berkilau saat dia mengarahkan pandangannya ke arah pohon spiritual surgawi. Pada saat berikutnya, tatapannya sedikit melayang saat dia melihat patung kayu kehijauan yang telah ditangani oleh Mu Chen dan Luoli. Sambil menyeringai, dia berkata, "Saya tidak ingin mengambil tindakan dan terlibat perkelahian besar dengan kalian. Namun, kami cukup tertarik dengan pohon spiritual surgawi itu. Karena kalian telah mengambil buah roh surgawi, mengapa tidak menyerahkan pohon roh surgawi kepada kami dan membiarkan semua orang memiliki kesimpulan yang damai? Bagaimana tentang itu?" Memfokuskan pupil hitamnya padanya, Mu Chen perlahan menggelengkan kepalanya, sebelum berkata dengan senyum tipis, "Maaf, tapi aku menolak. Pohon spiritual surgawi ini ditemukan oleh mereka. Karena itu, dia tidak punya rencana untuk menyerahkannya." "Ah, benarkah? Itu benar-benar disayangkan, kalau begitu." Pemuda berwajah pucat itu menghela nafas pelan. Detik berikutnya, bayangan menyeramkan yang mengerikan menyembur dari matanya saat dia berkata, "Sepertinya kita akan dipaksa untuk membunuh kalian terlebih dahulu, kalau begitu." Tampaknya pada saat suaranya terdengar, sosoknya sudah melesat ke depan saat dia mengulurkan telapak tangannya. Energi spiritual hijau tanpa batas melolong, berubah menjadi jejak telapak tangan yang tampaknya terbuat dari kayu layu yang ditepuk ke arah Mu Chen dengan sangat ganas. Pada saat yang sama, keempat rekan senegaranya yang berdiri di belakangnya juga langsung mengambil tindakan. Paku pohon yang dicampur dengan racun beracun meninggalkan bayangan sisa di udara saat mereka meluncur dan menyelimuti Luoli, Su Huang dan yang lainnya dengan kecepatan kilat. Setelah mengambil tindakan, kelompok orang ini semuanya melepaskan gerakan yang sangat kejam, sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Mu Chen telah lama berhati-hati dan waspada terhadap kelompok orang ini. Oleh karena itu, setelah melihat pemuda itu mengambil tindakan, seringai muncul di matanya saat dia mengepalkan tangannya dengan erat untuk membentuk kepalan tangan. Seketika, fisik dewa petirnya diaktifkan saat kilat hitam menyembur keluar, sementara tinjunya menghantam telapak tangan seperti kayu layu yang berasal dari pemuda itu. Gelombang kejut energi spiritual yang merajalela menyapu, menyebabkan retakan dan retakan muncul di tanah di dalam aula besar. Angin palem berhembus saat sosok pemuda itu melakukan revolusi, berubah menjadi angin kencang. Dengan mengepalkan tangannya, tombak hitam panjang muncul dari dalam. Saat gemetar mengguncang lengannya, tombak panjang menusuk mirip dengan ular berbisa, membawa bayangan sisa yang menerjang menuju titik vital di tubuh Mu Chen. Cairan hitam bergetar di ujung tombak, dengan jelas menunjukkan bahwa itu dicampur dengan racun beracun. Mu Chen mendengus dingin, saat tombak naga pemakan muncul dalam sekejap. Saat aura tak menyenangkan terpancar, itu berubah menjadi banyak bayangan tombak, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka tersapu. Seperti sambaran petir, ujung tombak melakukan kontak satu sama lain, menyebabkan fluktuasi energi spiritual yang sangat merajalela menyapu setiap konfrontasi, menekan dan meledakkan udara di sekitarnya. Saat lapisan demi lapisan udara terkompresi meledak, mereka menyebabkan retakan dan retakan yang semakin padat muncul di permukaan tanah. Namun tabrakan lain antara ujung tombak menyebabkan kilatan kecemerlangan muncul di mata pemuda itu. Dengan gemetar lengan bajunya, sinar hitam cahaya melintas, berubah menjadi pokok anggur, langsung membungkus batang pohon spiritual surgawi di belakang Mu Chen. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Mu Chen sebagai tombak panjang membawa sedikit kilatan dingin yang sama seperti melilit pokok anggur. Dengan angin kencang, itu menghancurkan pokok anggur. Pada saat yang sama, sosok pemuda itu mengikuti angin kencang saat dia menembak ke arah kanan. Namun demikian, pada saat dia menembak, senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Mengetuk ujung tombak panjangnya pada kelompok itu, sosoknya turun di depan patung kayu kehijauan saat dia dengan keras mengirim telapak tangan ke bawah. Tanpa diduga, dia telah menghancurkan kepala patung kayu kehijauan itu dengan telapak tangannya.
Setelah melihat ini, Mu Chen langsung melongo sedikit. Setelah menghancurkan kepala patung kayu kehijauan itu, cahaya kehijauan muncul dari dalam. Yang ditangkap oleh pemuda itu, melihat ke atas, Mu Chen melihat daun pohon yang tampak kuno kehijauan, dengan rune yang tidak jelas menutupi permukaannya, sementara fluktuasi misterius mulai memancar darinya. Haha, meskipun pohon spiritual surgawi bernilai harga tinggi, untuk sementara saya dapat meninggalkannya di sini. Namun, tolong merasa tenang bahwa Anda tidak akan dapat mempertahankannya, karena itu akan mendarat di tangan saya pada akhirnya. Pemuda itu meraih jimat seperti daun pohon di tangannya. Namun, tepat sebelum dia bisa melepaskan diri dan mundur, sosok Mu Chen sudah menembak, dengan berat mengirim telapak tangan menabrak dada mantan. Pemuda itu langsung mengirim tinju ke counter, menghalangi angin telapak tangan Mu Chen. Namun, saat angin telapak diluncurkan oleh yang terakhir, mata yang pertama menyipit saat dia melihat dua jari di tangan Mu Chen yang lain tampak bengkok. Dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, itu membelah ruang di sekitarnya, menunjuk tepat ke arah jimat daun pohon di tangannya. Meskipun Mu Chen tidak tahu persis apa itu, karena dia tidak bisa mendapatkannya, akan jauh lebih aman baginya untuk menghancurkannya. Sambil mendengus dingin, pemuda itu membalik telapak tangannya, melindungi jimat daun pohon kuno di dalamnya. Namun demikian, jari Mu Chen sudah turun di telapak tangannya. Dengan kepulan, jejak darah muncul saat angin kencang menembus telapak tangannya, menyerang jimat daun pohon di dalamnya. Setelah menderita serangan seperti itu, jimat daun pohon itu berkilau sebentar, sebelum tampaknya menjadi jauh lebih redup. Dengan cepat mundur ke belakang, pemuda itu melayang di udara, sementara tatapannya ke arah Mu Chen tampak sangat dingin dan gelap. Selanjutnya, dia meraung dingin, "Ayo pergi." Saat raungannya terdengar, 4 sosok lain dari kelompoknya bergerak mundur. Dengan lambaian lengan baju mereka, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyelimuti Mu Chen dan kelompoknya. Tombak panjang yang dicampur dengan racun beracun itu menembus tanah seperti hujan, menghalangi jalan Mu Chen dan kelompoknya. Selama jangka waktu ini, beberapa sosok itu telah menghilang, seperti hantu. Melihat ke arah di mana kelompok misterius itu menghilang, kerutan samar muncul di dahi Mu Chen. Mendarat di samping sisi Mu Chen, Luo Li melihat ke arah patung kayu kehijauan dengan kepalanya yang hancur dan berkata, tujuan mereka bukanlah pohon spiritual surgawi. Mu Chen menganggukkan kepalanya, sebelum meraih kepala patung kayu kehijauan di tangannya dan merenungkan dengan keras, mungkinkah jimat daun pohon itu dari sebelumnya menjadi unit kontrol pusat dari patung kayu kehijauan ini? Namun, apa gunanya mereka melakukan semua itu untuk merebut benda itu? Mendengar komentarnya, Luo Li dan yang lainnya menggelengkan kepala, dengan jelas menunjukkan kebingungan dan kurangnya pemahaman mereka tentang hal ini. Mereka sepertinya agak akrab dengan tempat ini, kata Su Huang dengan cemberut. Cara kelompok misterius melakukan hal-hal mereka tampak agak berorientasi pada tujuan. Selanjutnya, dari kata-kata pertama yang mereka ucapkan, sepertinya mereka tahu apa aula besar ini. Ada kemungkinan besar bahwa sisa-sisa ini memiliki beberapa hubungan dengan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan, sesuatu yang mirip dalam cara dan metode klan roh kayu. Mungkin, ada semacam hubungan di antara keduanya, kata Mu Chen. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun saya tidak tahu persis mengapa mereka mengambil jimat daun pohon itu, saya merasa itu bukan hal yang baik untuk kita, tanya Zhao Qingsan. Azimat daun pohon dipukul oleh saya, dan seharusnya mengalami beberapa kerusakan. Terlepas dari apa yang ingin mereka lakukan dengan itu akan menciptakan semacam penghalang bagi mereka. Melihat ke arah keadaan menyedihkan dari tanah dalam keseluruhan aula besar, alis Mu Chen erat berkumpul saat dia berpikir, kelompok misterius ini memiliki kekuatan yang agak tirani. Jika mereka benar-benar ingin habis-habisan, dengan barisan mereka, selain aku dan Luo Li, Su Huang dan dua lainnya mungkin harus membayar mahal. Namun, mereka tampaknya tidak memiliki niat untuk bertarung langsung, dengan cepat mundur setelah mendapatkan item tersebut. Ayo berkemas dan bersiap untuk menuju aula utama dan berkumpul dengan Tang Meier dan kelompoknya. Mu Chen membuat pilihan yang menentukan, membalikkan tubuhnya dan menggali sepetak besar tanah yang memiliki pohon spiritual surgawi, dan melemparkannya ke gelang merunya. Setelah melakukannya, dia berbalik dan melesat keluar dari aula besar, dengan Luo Li dan yang lainnya mengatur diri mereka sendiri,
sebelum dengan cepat mengikuti di belakangnya. Menuju keluar dari aula samping, Mu Chen tidak berhenti, dan menembak ke seberang saat dia mengikuti di sepanjang koridor raksasa. Setelah hampir sekitar 10 menit kemudian, dia akhirnya mencapai ujung koridor, di mana terdapat aula yang sangat luas dan besar. Aula besar dibangun dari kayu raksasa berwarna hijau, sementara itu berkilau dengan cahaya hijau samar. Pada saat ini, pintu besar aula besar sudah rusak, dengan sosok yang samar-samar terlihat saat mereka muncul dari dalam. Faktanya, bahkan ada fluktuasi energi spiritual yang sangat tak terbatas yang terpancar darinya. Jelas, pertempuran yang menakjubkan telah meletus di aula utama ini. Selanjutnya, raungan dari suara yang akrab dan indah terdengar dari dalam. Itu adalah suara Tang Meier. Mereka sudah mengambil tindakan terhadap Xia Hou. Ini adalah aula besar yang sangat megah, dengan ratusan pilar raksasa yang tampak menjulang menuju puncak surga. Tanaman merambat hijau menutupi permukaannya saat seluruh aula raksasa tampaknya dibangun dengan potongan kayu berukuran raksasa. Sinar samar kecemerlangan berkilau dari potongan kayu raksasa ini, menyebabkan seluruh aula raksasa tampak sangat kuat dan kokoh. Karena aula besar terlalu megah, semua orang yang hadir di dalamnya tampak mirip dengan semut, memberi mereka semua perasaan kecil dan lemah. Oleh karena itu, meskipun sudah ada selusin kelompok yang berkumpul di dalam aula raksasa ini, aula itu masih tampak kosong dan luas. Di ruang kosong di aula, dua kelompok kuat sudah terlibat dalam pertukaran yang intens. Kekuatan kedua kelompok ini dapat dianggap berada di peringkat teratas. Oleh karena itu, begitu mereka mulai bersilangan tangan, tidak ada kelompok lain yang berani memiliki niat sedikit pun untuk masuk. Lebih jauh lagi, konfrontasi antara kedua kekuatan ini adalah sesuatu yang mereka senang lihat. Bagaimanapun, ini akan memungkinkan lebih banyak peluang untuk diri mereka sendiri, jika salah satu dari mereka tersingkir. Energi spiritual yang sangat merajalela tersapu mirip dengan gelombang pasang, dengan sumber riak energi spiritual menjadi dua sosok yang saling terkait satu sama lain. Salah satu tokoh itu justru Tang Meier. Pada saat ini, wajahnya yang semula sangat cantik tampak sedingin es, sementara energi spiritual yang tak terbatas berdesir di sekelilingnya. Suara yang mirip dengan yang dibuat oleh gelombang pasang bergema saat fluktuasi energi spiritualnya menyebabkan bahkan udara terkompresi sampai berderit dan mengerang. Sebelum Tang Meier adalah Xia Hou, saat ini dengan senyum tipis di wajahnya dan tangannya di belakang punggungnya, bahkan ketika dihadapkan dengan serangan cepat dan ganas yang datang dari Tang Meier, dia masih memiliki ekspresi tenang dan tidak tergesa-gesa di wajahnya. Haha, Kapten Tang Meier, tidak perlu terlalu agresif, kan? Jika kita hanya mulai bertarung seperti itu tidak akan dianggap rasional bagi kalian semua, kan? Kata Xia Hou sambil tersenyum tipis ke arah Tang Meier. Mengirim tatapan dingin kembali dengan matanya yang indah, Tang Meier mencibir dan menjawab, bukankah kamu bertindak sangat tangguh beberapa saat sebelumnya? Xia Hou, datang dan bertarunglah denganku sekarang. Bahkan jika saya tidak dapat mengalahkan Anda, saya tidak akan membiarkan kalian memiliki sedikit waktu yang mudah. Pada saat itu, saya benar-benar ingin melihat dengan tepat bagaimana Anda akan bersaing dengan kelompok lain untuk harta sisa ini. Tang Meier tahu bahwa Xia Hou lebih kuat darinya. Jika dia benar-benar mengambil tindakan terhadapnya, dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Namun demikian, tidak ada sedikit pun niat ingin mendapatkan kemenangan yang hadir dalam pikirannya. Karena apa yang ingin dia lakukan adalah membuat penghalang bagi Xia Hou. Dia benar-benar bersedia untuk kembali dengan tangan kosong dari perjalanan sisa-sisa ini daripada membiarkan Xia Hou dan kelompoknya mendapatkan sedikit panen. Ketika seorang wanita marah, dia tidak akan mulai berbicara tentang untung dan rugi, serta rasionalitas, kepada Anda. Mendengar kata-katanya, tatapan Xia Hou berubah agak gelap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tang Meier akan marah sampai-sampai benar-benar tidak berpikir sama sekali dan hanya ingin menghalangi dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal tentang ini. Jika dia tahu tentang reaksinya, dia tidak akan sembarangan mengambil tindakan terhadapnya. Dari penampilannya, gadis ini tampak memikat dan menggetarkan jiwa. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan marah sampai kembali berpikir dengan emosinya. Namun, tidak menjadi orang yang ragu-ragu atau tidak tegas, Xia Hou dengan cepat memadamkan sedikit penyesalan dalam dirinya. Menatap dingin pada Tang Meier, dia berkata, Kapten Tang Meier,
Meskipun saya telah mundur berkali-kali, saya masih harus memperingatkan Anda tentang membuat pilihan yang tepat. Jangan paksa aku menggunakan kekerasan untuk menghancurkan bunga. Haha, biarkan saya melihat Anda benar-benar melakukannya, jawab Tang Meier sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan mengepalkan tangannya, cambuk panjang berwarna merah tua muncul. Fluktuasi energi spiritual yang sangat panas terpancar dari permukaannya. Jelas, ini adalah senjata spiritual yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan gemetar tangannya, cambuk panjang berubah menjadi sinar lampu merah, membelah udara dengan kecepatan kilat. Itu tampak seperti ular piton yang marah, terlempar ke arah Xiahou. Melihat sikap sombong yang diambil oleh Tang Meier, bayangan kemarahan melintas di mata Xiahou. Sinar kilau seperti permata berkilau di permukaan telapak tangannya yang ramping dan seperti batu giok saat dia melakukan aksi meraih. Tampaknya menembus nihilitas, dia tiba-tiba meraih sinar merah-merah kecemerlangan yang menuju ke arahnya. Detik berikutnya, mengambil langkah keluar, energi spiritual dengan kuat berdesir dari belakangnya seperti gelombang pasang saat tekanan energi spiritual yang menakjubkan terpancar darinya, menyebabkan wajah banyak kelompok yang hadir di aula besar sedikit berubah. Kepadatan energi spiritual yang dimiliki oleh orang-orang yang telah melewati kesengsaraan energi spiritual mereka jauh melampaui mereka yang hanya melewati bencana tubuh manusia mereka. Meraih cambuk panjang berwarna merah tua, Xiahou mengetuk kakinya, menyebabkan sosoknya muncul di hadapan Tang Meier di saat berikutnya, seperti hantu, sebelum mengirim telapak tangan yang pecah. Pada saat ini, sinar cahaya dingin berkilau dari telapak tangannya yang seperti batu giok putih saat terpancar dengan niat membunuh. Melihat ini, bayangan kesungguhan melintas di mata indah Tang Meier saat energi spiritual meletus dari tubuhnya tanpa menahan diri sedikit pun. Pada saat ini, sebuah pola bunga tampak muncul di telapak tangannya yang seperti batu giok saat bunga besar dengan kelopak yang terkondensasi dari energi spiritual terbentuk. Saat kedua telapak tangan saling bertabrakan, energi spiritual yang merajalela tersapu seperti badai. Sebuah getaran mengguncang tubuh Tang Meier saat noda darah muncul di sudut mulutnya. Sementara dia dikirim untuk menembak balik. Meskipun dia pernah mengalami kesengsaraan energi spiritual sebelumnya, dia gagal melewatinya pada akhirnya. Oleh karena itu, kepadatan energi spiritualnya tidak dapat menandingi apa yang dimiliki Xiahou. Saat Tang Meier dikirim terbang kembali, kilatan dingin melintas di mata Xiahou. Jelas, dia tidak berencana untuk memiliki niat sedikit pun untuk menahan diri terhadap lawan jenis. Mengambil langkah keluar, dia mengejar sosok terbangnya, mengirimkan satu lagi telapak tangan lurus ke arah dada menggairahkan Tang Meier. Melihat ini, Tang Meier hanya bisa mengatupkan giginya ketika mencoba untuk terlibat dalam pertempuran dengan orang itu. Namun, saat dia hendak memanggil energi spiritualnya, sebuah teriakan sombong tiba-tiba terdengar dari belakangnya, sebelum tombak bayangan yang sangat cepat dan ganas melolong lurus ke arah tenggorokan Xiahou. Bayangan gelap langsung muncul di mata Xiahou saat arah angin telapak tangannya berubah. Menepuk ke arah tombak bayangan, dia menghancurkannya sebelum mundur ke belakang dan dengan gelap menatap ke arah depannya. Pada saat ini, sosok kurus telah melesat ke depan, mengulurkan lengannya untuk mencengkeram pinggang ramping Tang Meier sambil membantunya menghilangkan kekuatan yang mengirimnya terbang kembali. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, "Kapten Xiahou, saat berhadapan dengan gadis cantik seperti itu, tetap yang terbaik adalah bersikap lembut dan menahan diri." Mu Chen, saat Xiahou dengan dingin menatap ke arah orang yang mengganggu, niat membunuh melintas di matanya. "Apakah kamu baik-baik saja, Penatua Sister Meier?" Menurunkan kepalanya untuk melihat ke arah gadis memikat di dadanya, Mu Chen melihat yang terakhir menyeka noda darah di sudut mulutnya. Warna cerah darah merah-merahnya menyebabkan keian bibirnya sedikit meningkat, sementara dia tersenyum manis dan menjawab, "Mu Chen, dibandingkan dengan orang itu, kamu benar-benar lebih menyenangkan di mata kakakmu." Mendengar jawabannya, Mu Chen menjadi terdiam. Dia masih memiliki hati untuk melecehkan saya pada saat ini. 4 gadis cantik dari kelompok Tang Meier menembak, mendarat di samping Mu Chen. Hanya setelah melihat bahwa Tang Meier tidak menderita cedera yang terlalu serius barulah mereka menarik napas lega. Menguatkan dirinya saat berada di dada Mu Chen, dia mendorong sosoknya yang menggairahkan dan indah sedikit menjauh darinya, sebelum mengatupkan giginya dan berkata dengan cara yang agak acuh tak acuh, "Sungguh, orang itu tangguh."
Kekuatannya di ranah kesengsaraan energi spiritual benar-benar membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Mu Chen menganggukkan kepalanya, sebelum mundur selangkah dan melepaskannya. Pada saat ini, Luo Li, Su Huang dan yang lainnya dengan cepat menembak, sebelum mengirim tatapan penuh niat buruk ke arah Xiahou yang berdiri tidak jauh di depan. Mu Chen menatap Xiahou, sebelum mengalihkan pandangannya untuk mengukur aula raksasa ini. Pilar kayu raksasa yang tampak menopang langit hadir di dalam aula raksasa ini. Menopangnya, di bawah pilar kayu raksasa itu, Mu Chen dan semua orang yang hadir di sini tampak sangat kecil dan mungil. Pada saat ini, sudah ada selusin kelompok yang berkumpul di dalam aula raksasa ini, dengan mayoritas tidak terlalu lemah dalam hal kekuatan. Lagi pula, mampu melewati berbagai area yang bisa membuat mereka tersingkir dari kompetisi, berarti mereka memiliki beberapa kemampuan. Ini seharusnya menjadi aula utama dari sisa-sisa. Tang Meier berkata dengan suara lembut, lihat ke depanmu. Mendengar itu, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat lurus ke depannya. Saat ini, di ujung pandangannya, adalah ketinggian sekitar 100 meter dengan cepat. Hadir dalam bayang-bayang hijau, penampilan patung itu tampak sama dengan patung kayu berwarna hijau yang mereka tabrak tadi. Namun, keduanya jelas tidak memiliki level yang sama dalam hal ukuran. Pada saat ini, baju besi gelap kehijauan tampak menutupi tubuh patung kayu raksasanya. Pola kuno yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menutupi keseluruhan permukaannya. Sementara itu berkilau dengan sinar remang-remang. Ini sepertinya baju besi yang dibuat dari kayu. Selain armor, tampaknya ada plakat kayu yang dipegang di tangan patung kayu berwarna hijau tua ini. Prasasti yang rumit diukir di permukaannya, menyebabkannya tampak sangat tidak masuk akal. Dengan itu memberi orang perasaan aneh dan misterius saat melihatnya. Armor yang disampirkan pada patung harus menjadi alat spiritual, dengan kemungkinan mencapai ranah artefak spiritual peringkat peerless, kata Tang Meier dengan suara rendah. Oh, mendengar itu, mata Mu Chen melompat. Dia sangat jelas tentang kekuatan yang dimiliki oleh artefak spiritual peringkat peerless. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Lebih jauh lagi, ini tampaknya tipe defensif. Jika seseorang bisa mendapatkannya di tangannya, kemampuan seseorang untuk menahan pukulan akan lebih kejam daripada orang yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Ada juga plakat kayu itu, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa tulisan yang diukir di permukaannya adalah jenis teknik surgawi. Teknik surgawi, mendengar itu, kelopak mata Mu Chen langsung berkedut. Secara alami, dia tahu apa itu teknik surgawi, karena dia memiliki satu yang dikenal dengan nama teknik pengendalian petir, yang diajarkan kepadanya oleh naga Laut Utara, sesuatu yang belum pernah digunakan Mu Chen sejak kedatangannya di sini. Alasan kompetisi. Namun, dengan sesuatu seperti teknik surgawi yang bahkan mampu menggerakkan hati para ahli alam berdaulat, bagaimana mungkin hal itu tidak terjadi pada mereka? Sepertinya ini seharusnya menjadi lokasi pusat dari sisa-sisa ini. Mu Chen bergumam di dalam hatinya, sebelum menyapu pandangannya. Selain kelompok Xiahou, ia menemukan bahwa kelompok dari Akademi Spiritual Bela Diri juga hadir di sini. Namun, pada saat ini, ekspresi gila hadir di wajah Zhou Yuan saat dia terus menilai kelompok yang agak asing yang hadir di sini dalam upaya untuk menemukan kelompok misterius yang telah menyergap mereka sebelumnya. Dari kelompok yang hadir di sini, satu-satunya yang menjadi ancaman bagi mereka adalah Xiahou. Menjilati bibirnya, Mu Chen bertukar pandang dengan Tang Meier, sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Memberikan senyum yang indah, Tang Meier melanjutkan untuk mengirim tatapan tajam seperti pisau ke arah Xiahou. Melihat tatapannya, ekspresi Xiahou tiba-tiba berubah dingin saat dia melihat Mu Chen dengan ringan membuat isyarat tangan. Detik berikutnya, anggota kedua kelompok menyebar saat mereka bubar, sementara semua tatapan mereka terkunci ke tubuh kelompoknya. Jelas, Mu Chen dan Tang Meier sedang berkolaborasi saat ini. Setelah melihat ini, getaran mengguncang hati selusin kelompok yang hadir di aula raksasa ini. Kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara sebenarnya telah bekerja sama dengan Akademi Spiritual Myriad Phoenix untuk berurusan dengan Akademi Spiritual Sein. Di sana, sepertinya itu pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Namun, tidak ada yang tahu persis apakah kolaborasi ini akan mampu menghadapi kelompok Xiahou yang sangat kejam. Terima kasih guys.